Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang disebut warasatul anbiya. Baru nyampe inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa disebutkan lailatul qadar? Alhamdulillahilladzi anzala ilaina alkitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifatil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Dan semua itu tentu karena Allah itu maha transenden, laisa kamitsli syai', la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maka rahmatnya ini Allah tajallikan, Allah nyatakan, manifestkan pada diri seorang yang mulia yang disebut akhlaknya azim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu guru daripada ulama kita di Nusantara namanya Syekh Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani, Sayyid Habib. Beliau guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani, guru juga daripada Syekh Abdul Samad Al-Falembani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Murid-murid beliau ini, murid-murid Sayyid Ahdal ini, itulah yang menjadi guru dari Syekhana Khalil. Itulah yang jadi guru daripada pendiri-pendiri bangsa ini, negeri ini, yang mempertahankan Ahlus Sunnah sebelum Indonesia berdiri. Ya, kalau nggak ada mereka, kita nggak tahu kemana bersanad. Jadi kitab-kitab sekarang itu dari beliau. Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal punya guru namanya Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Beliau dapat ijazah dari gurunya namanya Salawat Azimiyah. Silakan nanti dilihat. Itu mensyarah keaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya mendapat ijazah sholawat ini waktu berkunjung ke salah satu ulama di Brunei, ya. Ada seorang sayyid, marganya Al-Kaf, dan saya meminta ijazah aurat Idrisiyah Ahmadiyah. Salah satunya sholawat azimiyah. Itulah karena keaziman beliau, insya Allah meskipun diri kita ini kotor, kita nggak ada yang maksum, ya. Kecuali nama dari murid Syekhana Khalil dilasem namanya Syekh Maksum. Namanya maksum, tapi hakikat zat beliau dan zat kita sama, tidak maksum, ya. Maka kita ini mahalul khata wa nisyan, bal mahalul isyan. Kita ini mahal kedurhakaan, ya. Enggak durhaka di mata, di telinga, enggak di telinga, di kolbu, enggak di kolbu, di lisan. Begitulah setiap hari, ya. Ja'alanallahu minat tawwabin. Amin rabbal alamin. Apakah santri-santri, para kiai ketika ngaji kitab lalu ketinggalan? Menurut saya sebaliknya. Justru kemajuan santri, kemajuan kiai itu ketika dia pegang kitabnya. Maka mohon maaf nih para kiai, kajian yang paling menarik seumur hidup saya adalah pengajian umum kah itu, pengajian di pesantren kah itu, yang ada kitab di depan kiainya. Sepakat gak? Tapi kalau pengajian gak ada kitabnya, kiainya paling-paling ya mengulang yang dia dulu ulang, yang dia udah lupa kalau dia telah mengulang-ulang itu. Mungkin lucunya diulang-ulang, lawaknya diulang-ulang, karena mah bingung mau apa lagi. Maka saya melihat sosok dari guru kami, guru-guru kami banyak sekali. Ini yang menginspirasi saya untuk ngaji kitab. Maka nanti malam mohon disediakan kitab aja di depan Pak Kiai. Ya, ihya kayak apa, kayak terserah lah apa. Tabarukan baca kitab. Karena sekarang kita membicarakan keaziman kitab. Ya. Ada hal yang menarik yang kita lupa di Quran. Misalnya ayat, nggak usah ayat-ayat yang rumit kita hafal, yang sering kita baca terutama 15 hari terakhir Ramadan. Inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Ini uslub bahasa saja. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkannya. Kata menurunkannya ini punya makna yang jarang kita ingat, bahwa untuk menerima ilmu Alkitab kita mesti di bawah. Kolbu ini harus di bawah dulu, kepala ini harus di bawah dulu, rohani ini harus dihinakan dulu. Menghinakan diri kepada Allah, beradab kepada Sayyidina Rasulullah dan pewaris baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut warasatul anbiya. Baru nyampe inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa disebutkan lailatul qadar? Lailatul qadar secara harfiah, ini kita nggak bicara asbabun nuzulnya, kita bicara secara harfiah saja dulu. Fi lailatul qadar, pada malam yang qadar. Qadar itu dalam bahasa Arab artinya dayyiq. Contohnya ada ayat wa man qudira alaihi rizquhu. Apa artinya wa man qudira? Wa man daqa alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Maka Lailatul Qadar, kata Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi, kawan dari Ibnu Asakir, orang ini bertiga dengan Ibnu Khuzamah, pengarang kitab Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Tiga orang ini tiga orang pernah suluk kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani 40 hari. Tapi bihadzal arba'in asbaha haula min kibaril ummah. Ya, karena 40 hari bersama Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah angkat derajat mereka dan dikenang di kalangan santri di semua tempat. Ibn Asakir, pengarang hadis, pengarang sejarah. Ibnul Jauzi, kritikus sufi, tapi dia sufi. Dia mengkritisi Ghazali, tapi dia pengikut Ghazali. Kalau sekarang kan enggak, mengkritik orang sekaligus menghancurkannya, seperti kata Abuya tadi. Ya. Kalau ini tidak, Ibnul Jauzi mengkritisi Imam Ghazali, tapi ingin membersihkan nama Imam Ghazali. Maka dia ikhtisarlah kitab Ihya. Ikhtisar kitab Ihya ini diikhtisar lagi oleh murid-muridnya. Maka ada namanya Minhajul Qasidin. Nah, inilah saya senangnya. Minhajul Qasidin dipakai oleh kalangan Salafi Wahabi hari ini. Kita berdoa semoga ini asbab mereka menjadi sufi. Ya. Ini 40 hari ngaji ke Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, Imam Ibnul Jauzi dengan keberkahan liqa'nya dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani mampu yang tersirat di ayat-ayat tersebut. Salah satu pemaknaan ini adalah berkah dari riyadhah beliau, bahwa al-qadar bermakna dayyiq. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam, kenapa disebut sempit? Nah, ini juga ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ya, disebut malam, kenapa enggak nahara? Karena memang malam. Inilah nanti hubungannya ke Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, hadzal ilm laisa bitamanni wala la'alla wala laita. Ya, ini ilmu bukan ketika engkau mengatakan coba kalau saya dulu nyantri, coba kalau saya kayak Abuya Busra maksudnya ya. Coba kalau saya coba seandainya guru meninggal, kiai meninggal, apa kata kawan? Ya Allah, kiai itu sudah meninggal, saya belum sempat ngaji. Nah, itu kata ngomong, ya laitani. Itu akibat ngomong tadi. Ya. Hazal ilm, kata Imam Suyuti, harus bis-sahar. Apa arti bis-sahar? Melek malam hari. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan mu'allim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni, futuh ke dalam kolbunya. Itu baru. Setelah itu, apapun kitab di depannya dia akan sanggup membahas. Karena ilmunya bukan dari kitab, daripada yang menurunkan al-kitab. Tapi kenapa harus ada kitab? Masih ingat Sayyidina Nabi SAW di musim
paceklik perang. Di saat perang, baginda Rasulullah SAW kehabisan air. Maka Nabi dan para sahabat berkumpul. Apa kata Nabi? Berapapun airmu kumpulkan di wadah ini. Maka semua ada yang 1 tetes, ada yang 2 tetes, semua yang ngumpulin. Lalu tangannya ditaruh. Kenapa Rasulullah tidak langsung naruh tangannya begini? Kenapa? Inilah al-qaid bil asbab itu lazim. Berkait, bersandar kepada asbab secara zahir itu suatu hal yang mesti dilakukan. Kalau Allah mau, ini santri-santri ini langsung jadi wali. Tapi ntar ngomongnya aneh-aneh. Bisa langsung. Kalau Allah mau, Nabi Muhammad dari kecil sudah dikenal sebagai Rasul. Tapi kenabian beliau sebelum beliau lahir. Tidak benar kalau beliau diangkat umur 25. Coba cari 1 teks saja di Quran, di sunnah, di ijma', di qiyas, di sirah Nabi, bahwa beliau diangkat umur 25, enggak ada. Umur 40 enggak ada. Kenapa muncul taklim, daras, Nabi Muhammad diangkat umur 25? Saya bingung tuh dari mana tuh. Mungkin Pak Kiai ketemu teksnya, mohon kasih tahu saya. Siapa tahu saya yang tersesat, kan kontroversi kata Pak Kiai ya. Buka semua kitab-kitab sirah itu, nggak ada. Belum ketemu maksudnya Wabi Pas ya. Yang paling jelas di Sahih, di Sunan Tirmizi, di Sunan Darimi, Al-Hakim. Apa kalimatnya? Sahabat datang, qila ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah nih, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mata takunu nabiyyan? Engkau jadi nabi kapan? Apa jawaban Nabi? Adam baina ma'in utin. Adam belum, masih tanah, masih air. Belum ada Adam, saya sudah jadi nabi. Berarti beliau telah diangkat jadi nabi sebelum alam semesta ini dicipta. Beliau yang pertama dicipta. Nah itu semua turos-turos kita. Kenapa nggak baca itu gitu? Nah, ini contoh-contoh aja ya. Nah, tapi Allah menginginkan asbab berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau, kenapa Nabi Muhammad harus hijrah? Sehingga Nabi berkalam ke bumi Mekah. Apa kata Nabi? Ketika beliau Fatu Mekah, Nabi ngomong ke Mekah, wahai Mekah, wahai tanah Mekah, kalau bukanlah aku diusir oleh kaumku, tentu aku lebih suka tinggal di sini. Lalu beliau balik lagi. Nah itulah dalil merantau ya. Itu dalil saya itu Abu ya. Beliau kan ngomong ketika dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal ya, nanti kamu akan diusir kaummu. Nabi bertanya, awa mukhriji, apakah mereka akan mengusir aku? Nabi sendiri sebenarnya tidak siap awalnya ketika dapat wahyu harus diusir. Kontroversi juga, lebih kontroversi dari Ar-Razi lah, nggak ada apa-apanya ya. Dan itu sudah sunnatullah. Tapi saya tidak pantas disamakan dengan beliau ya. Beliau azim sya'nuh. Ya. Nabi mesti ambil asbab. Ya, mesti ambil asbab. Nah, inilah kenapa jika di ungkapan Isyari namanya, tafsir Isyari, ada Lailatul Qadar. Ya, maka kullu lailatin Lailatul Qadri. Setiap malam itu ada Lailatul Qadarnya. Bagi siapa? Liman qama wa sahar. Bagi yang malam itu dia qiyam dan dia bergadang. Inilah amalan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam hatta Syafi'i, hatta Ahmad, ya, hatta Al-Bukhari. Semuanya mengalami itu. Maka kita ini jauh, kita nggak mungkin sampai seperti mereka dulu. Wajar 4 mazhab yang kita pakai hari ini, terutama Syafi'i, tak tergantikan. Orang-orang kayak kita mau gantikan. Mau tidur handphone, bangun tidur handphone. Mau lawan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i baca 1 ayat berhenti. Kalau kita
lewat TikTok berhenti. Wah, nggak berhenti tuh, karena dia TikTok ini memang sengaja diprogram pendek dan menarik. Setelah itu putar lagi sampingnya, putar lagi bawahnya, geser gitu. Begitu terus. Saya mau tanya, jawab di hati ya. Awal beli handphone, beli smartphone, gimana? Langsung bisa atau gaptek? Deso. Sama semua kita. Awal beli handphone, smartphone, kita nggak terbiasa. Tapi setelah biasa, candu. Itulah hebatnya smart kolbu. Itulah kenapa ahli wirid, ahli zikir, ahli baca kitab malam hari kecanduan ngolah itu, geser-geser itu di kolbunya, geser-geser itu di kepalanya. Coba lihat chip yang ada memori di situ di handphone, kecil sekali. Coba otak kita gede begini. Ini kalau dibuka gede ini. Kalau di komputer ada prosesor, masih gedean kepala ini. Sangat besar kepala ini. Cuma sayang, kita tidak mengaktifkannya. Betul kalau dokter mengatakan tidur harus 8 jam sehari. Tapi itu nggak berlaku bagi imam yang 4. Coba imam yang 4 tuh nggak ada yang tidur 8 jam sehari, nggak ada. Abu Hanifah pernah digosipkan indah sama orang. Dia lagi jalan di gang, tahu-tahu ada orang ngumpul-ngumpul. Itu loh si Nu'man, nama kecilnya Nu'man. Si Nu'man, dia kalau malam hari, waktu saya bangun malam hari, dia masih sholat. Saya bangun lagi, dia sholat. Saya bangun lagi subuh, dia lebih duluan pergi ke masjid. Nu'man ini memang luar biasa. Sepertinya dia qumul lail tamaman kullah. Dia qiyamul lail setiap malam. Kullul lail. Dari awal malam sampai akhir malam dia nggak tidur. Padahal Abu Hanifah, dia punya rahasia. Dia tidur dulu jam 12 baru bangun. Kalau kita dipuji begitu seneng ya. Ngamalin 50%, pujiannya 100%, seneng ya. Ilmunya 50%, viewernya 100%, suka ya. Kita menipu diri sendiri. Makanya kita suka di like orang, suka di view orang, ditonton orang. Kita menipu diri sendiri. Kalau mereka tahu kita siapa, mereka nggak akan suka nonton kita. Ya, benar nggak? Aib kita banyak sekali. Imam Abu Hanifah mendengar itu, jadi mereka bercerita, telinga beliau dengar. Inilah hebatnya orang qiyamul lail, telinganya kuat. Akhirnya beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak mau dipuji dengan sesuatu yang aku tidak amalkan. Insya Allah malam nanti sa'aqumul lail kullah, aku akan qiyamul lail sepenuhnya. Imam Abu Hanifah mursyidnya sudah mati semua. Hamad bin Salamah sudah meninggal. Maka mursyidnya adalah alam. Siapapun yang berbicara tentang dia, pujiankah itu atau cacian, itu gurunya. Ini yang diambil Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang tidak punya mursyid, carilah kawan. Yang tidak punya kawan, lihatlah musuh. Musuh itu adalah mursyid, tapi mursyid kegelapan. Maksudnya apa? Yang paling tahu aib kita musuh. Jadi jika ingin memperbaiki diri, lihat komentar musuh terhadap kita. Hater namanya kalau di dunia netizen itu, Abu ya. Apa kata-kata si hater ini, si pembenci ini terhadap kita, kita lihat, benarkah? Jangan marah. Gak usah buat video langsung balas, gak usah. Ya, tanggapin, balas lagi. Itu childish, anak kecil begitu. Abu Hanifah tidak balas, dia perbaiki dirinya. Imam Ghazali juga sama. Ketika ada orang memujinya, dia lihat, oh aku tidak pantas dipuji seperti itu. Maka itu seakan-akan dia mengatakan, yang mengizinkan orang itu memujiku siapa? Allah. Sebenarnya Allah sedang menyuruhku qiyamul lail setiap malam, sepenuh malam. Ketika ada orang mencaci maki dia, apa kata dia? Hamad bin Zaid yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini mubtadi'. Abu Hanifah, imam besar, disebut ahli bid'ah. Ketika meninggal disebut najis. Najasatul ard. Ada di kitab-kitab semua, di kitab Ibnu Nu'aim,
di kitab Zahabi, lengkap itu. Sekelas Abu Hanifah, qiyamul lail setiap malam, kullul lail, ya, sepenuh malam. Itu dikatai najis oleh Imam Muhammad bin Zaid. Tapi beliau nggak marah. Saya nggak pernah mendapat satu riwayat Abu Hanifah menjawab kalam Muhammad bin Zaid. Nah, ini pelajaran besar buat kita. Kalau ada orang mengkontroversikan kita nggak perlu balas kontroversi itu. Ya, kita jawab dengan cara yang positif. Ya, kita ngaji-ngaji aja. Ya. Terutama kepada adinda para mahasantri, ya. Nih kiai-kiai kita ini nggak usah disuruh bawa handphone untuk ngerekam dirinya. Kalian kalau mau terkenal, bikin dulu kiainya terkenal, ya. Jadi kalau ngajar, minta izin, Pak Kiai, izin dong mau melive-kan. Tapi profesional dikit, pakai mic lah ya, modal dikit lah. Videonya ada, muridnya gerak-gerak, suaranya nggak jelas, sama aja bohong. Jangan biarkan kiai kita mau khutbah, dia ngerekam-rekam dirinya sendiri, kan memalukan. Khidmat, kalau mau khidmat begitu caranya. Kembali ke yang tadi. Jadi ini ngambil dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kebangkitan spiritual dan intelektual itu tidak lepas dari malam. Saya dulu ngaji Ihya itu malam hari. Ngaji Hikam dulu pernah malam hari. Sebelum ketemu kitab-kitab yang lain, ketemunya kitab Ihya, Hikam, I'antolibin. Jadi itu kitab pertama yang saya pelajari. Kayaknya terlalu cepat. Seharusnya kan kitab kecil dulu ya. Risalah Mu'awana gitu ya. Al-Bidayah wa Nihayah, Bidayatul Hidayah. Seharusnya itu. Tapi guru saya maunya ngaji kitab yang berat. Maka kita kemudian ketika mulai remaja harus mencari asasnya lebih kuat supaya tidak melenceng dari apa yang kita sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Alkitab, menurunkan ilmu. Jika kepada Rasulullah itu dari atas ke bawah, Rasulullah pun menjadikan dirinya di bawah. Maka kita harus merendah kepada pewaris-pewaris para nabi. Insya Allah ilmunya langsung masuk. Dan tidak banyak orang-orang yang memahami ini, sehingga memang banyak santri tapi sedikit sekali yang jadi pewaris. Itu saya heran. Pesantren banyak sekali. Ini santri kita berapa di sini ya Bu ya? 1000 ya. Yang mondok 1000, belum lagi yang lain. Tapi kenapa nggak semuanya jadi ulama? Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ya. Ulama itu kan nggak mesti ngajar kitab, toh. Seandainya nanti ada yang jadi engineer, tapi jiwanya jiwa ulama, itu juga bagus. Ya. Mau jadi polisi, kamu jadi tentara, kamu jadi presiden, mau jadi politisi, seperti Abu ya kan pernah jadi politisi kan, ya, dan berhasil lagi 2 periode Abu ya. Itu tanda bahwa santri nggak melulu baca kitab, harus mengerti. Ya, kita sebut map politik. Berpolitik kalau nggak ngaji kitab nggak akan beres, nggak akan beres. Saya mau ngambil bagian ini, yang bagian terakhir sebelum kita diskusi. Ya, yang tadi muqaddimah, yang ini muqaddimahnya muqaddimah. Ada satu kitab, mohon para kiai cari kitabnya dan PDF-nya sudah ada. Al-Ghiyathi, karya Imam Al-Juwaini, Syekhu A'immatina, guru dari imam-imam kita. Imam kita yang bernama Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu, futuh usul fiqh dan fiqihnya, mantiknya lewat Imam Al-Juwaini. Beliau ini, Al-Juwaini, bukan orang Arab murni. Beliau tinggalnya di Persia, satu kota yang maju namanya Naisapur, kampungnya Imam Muslim. Imam Al-Juwaini pergi haji, tapi di mana dia berdiri, di mana dia duduk, di situ ada orang yang ingin ngaji kepadanya.
Di zaman dulu kalau haji minimal 6 bulan sampai 1 tahun sakan ya, yamkus fi Makkah atau fi Madinah, fil Madinah. Makanya sampai hari ini di Mekah itu kalau nyari orang Indonesia pasti inisial depannya M, Madura. Ya, mau cari mutawif Madura, mau cari majelis Madura, majelisnya Rusaifah, Syekh Ismail Zain, Habib Fulan, Syekh Yasin Al-Fadil, semuanya majelis ada orang Madura. Saya juga bingung ini ya, kenapa orang Padang udah gak ada lagi nih? Madura semua. Masya Allah. Itu tempat orang Madura dulu berkeliaran di Mekah. Dulu Imam Juwaini pernah di sana. Imam Juwaini duduk di sana, tinggal mujawir di Makkah nisf sana, ya, setengah tahun beliau tinggal di Mekah. Tapi dalam waktu setengah tahun dia pindah Mekah Madinah 3 bulan. Di mana dia duduk di situ majelis berdiri, maka disebutlah Syekhul Haramain, Imamul Haramain. Dan dia punya satu kitab hadiah untuk kita di masa ini. Apa kata beliau? Nasnya Al-Ghiyas itu kalau saya petakan, beliau berbicara tentang nas, teks keagamaan. Agama kita ini nasnya ada 2. Ada yang wahyu suci, qudsi. Ini kesimpulan saya loh baca kitab ya. Kalau dicari pun di sana nggak ada lafaznya nggak seperti ini. Ada yang kedua ijtihadi. Satu wahyu qudsi, kudus, suci. Itu yang anzala, yang turun, anzalna. Ada yang ijtihadi. Jika ini babnya tajalli turun dari Allah, kalau ini tarakki dari hamba kepada Allah. Ini ijtihad. Yang suci ini, inilah yang melahirkan yang kita sebut syariat. Syariat. Jadi qudsi itu yang disebut syariat. Nah, di dalamnya ada Al-Quran, ada sunnah yang mutawatir. Sunnah yang tidak mutawatir tidak suci, karena masih bisa dikritik rawinya, matannya. Tapi sunnah mutawatir kal Quran ya, la yuntaqat alaih, tidak bisa dikritisi, qat'i. Dia qat'i dan dia tidak banyak. Tapi sunnah yang di bawah mutawatir, nah ini masih bisa dikritisi, baik matannya, baik rawinya, baik itu kemudian asbabul wurudnya, itu bisa dikritisi. Ini yang suci ini tidak boleh diganggu gugat sama sekali. Inilah yang disebut tidak lekang dimakan zaman. Salihun likulli zaman wa makan. Itu syariat muqaddasah. Tapi ijtihadi, teks-teks ijtihadi itu ada hasil muamalah ta'amul al-faqih yang disebut dalam hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawal Bukhari wa Tirmidzi bi sanadin muttasil. Di Bukhari itu ada disebutkan muallaq, ada muttasil juga. Allah jika berkehendak keberkahan kebaikan bagi seseorang, yufaqih. Kalimat yufaqih itu menunjukkan proses. Allah akan libatkan dia, Allah akan terjunkan dia, Allah akan masukkan dia sehingga masuk ke dalam asbab-asbab dia mengerti agama. Yufaqihu fiddin. Dari situlah muncul teks yang disebut fikih. Fikih di zaman abad pertama, kedua, ketiga bukanlah fikih yang kita kenal hari ini. Sumbernya ada di Juwaini, ada di Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan di Muqaddimah Ihya, kitab ini ditulis untuk para fuqaha. Karena dulu fikih bukan hanya ilmu zahir, ahkam yang zahir. Dulu fikih ada namanya, kalau Imam Abu Hanifah, al-fiqhul akbar, ada al-absat, ada al-asghar. Kita pinjamlah istilah itu, tapi maknanya kita bedakan. Al-fiqhul akbar usuluddin, al-absat kalau kita ambil versi kita itu usul fiqh, dan
sejenis, usul tafsir, usul hadis, dan yang terakhir al-fiqh al-asghar, tafsir, fikih, hasil-hasil kitab-kitab, bab-bab, bahkan hasil teks yang ada di akidah ketika turun menjadi teks dia menjadi asghar. Makanya terjadi perbedaan antara Imam Asy'ari dan Maturidi dalam bab takwin, kun, qudrah, iradah. Ya, masih ingat? Lupa ya? Kiai kebanyakan baca kitab kayaknya. Bab kalam, itu mereka istilah. Istilah fardu dan wajib. Jadi fikih, ada fikih yang akbar, ada yang medium, ada yang kecil, asghar. Apa kalau diterjemahin tuh? Fikih minor.